Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang insya Allah karena ngaji segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terus terang ya, selama ini masih banyak yang belum kita ketahui, karena dengan ngaji mah sedikit gitu, dan yang kelupaan juga diingatkan lagi gitu pentingnya ngaji itu ya. Maka dari itu mari kita kembali kaji pada kesempatan ini rukun sholat yang ke-12. Pakon qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amalan bi asraril bidarin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniya asyaraha, dan yang ke-12-nya qu'udun, itu duduk lahuma untuk tasahud dan sholawat. Ayat tasyahudi, yakni untuk pembacaan tasawuf, wassolati, dan membaca salawat. Wakaza, begitu juga lissalami, untuk membaca salamnya. Itu jadi rukun salat yang ke-12 menurut kitab Fathul Muin ya, yang harus tahu dan ada ketika sholat. Jadi perhatikan, harus tahu dan ada ya. Makanya kalau salah satunya nggak ada, ya berarti nggak sah. Contoh, dia padahal mah yang namanya sholat pasti duduk ketika membaca tasawuf dan sholawat serta salam, betul. Tapi kalau nggak tahu bahwa itu wajib karena rukun sholat, tetap aja. Atau sebaliknya,
tahu dia bahwa duduk tasyahud akhir lah khususnya ya, itu adalah kewajiban, tapi nggak duduk, nggak sah juga gitu. Makanya di samping memang dia ngerjain, ya biasa itu mah setiap orang sholat udah pasti ya. Ternyata lebih penting lagi adalah kudu tahu bahwa itu wajib karena rukun sholat. Nah itu jadi rukun sholat yang ke-12 menurut kitab Fathul Muin ini adalah duduk, baik untuk karena membaca tasawuf khususnya tasawuf akhir ya, maupun untuk atau karena membaca selawat khususnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga untuk salamnya, ketika membaca salam, karena memang yang tiga itu wajib semuanya karena rukun sholat. Tasawuf akhir, selawat kepada Nabi di tasawuf akhir, dan salam yang pertama ya. Nah karena wajib, maka duduknya juga wajib. Jadi bagaimana bacaannya? Begitu, makanya tasawuf awal duduknya kenapa nggak wajib? Sunnah abad aja gitu ya. Karena tasawuf awalnya juga nggak wajib, sunnah abad. Jadi masalah duduk mah ngikutin daripada bacaannya gitu ya. Ya walaupun nggak semuanya seperti sujud itu duduk bukan karena bacaan subhana duduk antara dua sujud bukan karena bacaan Robi Firli, karena Robi Firli nggak wajib gitu ya, nggak semua gitu. Nah, ini mah yang bacaannya wajib udah pasti duduknya wajib. Tapi kalau bacaan sunnah yang nggak juga itu nggak selalu duduknya juga sunnah gitu ya, sebab terbukti kayak duduk antara dua sujud padahal bacaannya mah sunnah. Robik Pirli duduknya tetap wajib karena rukun sholat, beda dengan tasawuf awal, dia mah bacaannya sunnah amat, nah duduknya nggak wajib, sama dengan bacaan itu yakni sunnah abad begitu ya. Nah itulah mungkin kalau syarat-syaratnya duduk sebagaimana ya harus tegak begitu ya. Nah sekarang kesunahan-kesunahannya nih. Wasunnah, dan disunahkan tawarrukun duduk tawarruk bihi pada duduk tasawuf akhir. Aipit ku'u di tasyahudi yakni pada duduk tasawuf al-akhir yang akhir. Jadi diantaranya kesunahan ya, baik waktu duduk khususnya nih, itu duduknya duduk iftirosh, duduk tawaruk. Sebab di dalam sholat ini duduk ada 3 macam. Ada duduk iftirosh, ada duduk tawaruk, ada duduk tarabu. Ya tarabu. Kalau iftirosh ya seperti tasawuf awal tuh, itu iftirosh. Ntar lah lebih jelasnya ya bagaimana teori dan prakteknya gitu. Nah kalau tasawuf kalau tawaruk itu diduduk tasawuf akhir, dan kalau tarabu masila. Makanya orang kalau umpamanya salat bari duduk itu boleh, mau duduk iftirosh, mau duduk tawaruk, atau mau duduk tarabu, boleh semuanya. Tapi dari ketiga duduk itu yang lebih utama adalah duduk iftirosh. Ya karena kebanyakan kan duduk mah duduk iftirosh ya. Kalau duduk tawaruk mah cuma di tasawuf akhir aja. Tasawuf akhir juga kalau nggak mau sujud sawi, kalau mau sujud sawi mah lain lagi nanti ada gitu ya. Nah jadi itu sunnah duduk tawaruk ya, perlu diketahui nih artinya sunnah. Kalau dikerjakan aja dapat pahala, kalau enggak juga sah saja. Makanya nih seandainya ada orang
Padahal mah tasawuf akhir. Tapi duduknya duduk iftiros kayak tasawuf awal gitu ya. Atuh sah saja. Karena sunnah. Jadi jangan tasawuf akhir sih duduknya kayak tasawuf awal atuh ngesah. Harus tahu hukumnya. Jadi duduk tawaruk itu hukumnya sunnah. Makanya seandainya enggak juga ya, itu sah saja, asal yang penting mah tadi duduknya. Jadi beda ya. Kalau duduknya mah wajib karena rukun sholat. Kalau duduk macam-macamnya apakah itu tawaruk termasuk iftiros, itu mah sunnah. Begitu. Kudu bisa dibedain. Ya, nah itulah sunnah. Ketika tasawuf akhir, duduknya itu duduk tawaruk. Memang yang dinamakan duduk tawaruk itu yang gimana? Wahwa nih, duduk tawaruk itu mayakibuhu, atau di sini ke tasawufnya ya. Ya. Dan yang dinamakan tasawuf akhir, jadi rujuknya ke tasawuf akhirnya, jangan ke duduknya ya. Gitu. Wahwa duduk tasawuf akhir mayakibu, yaitu ya duduk yang akan diiringi salamun oleh salam. Itu jadi yang namanya tasawuf akhir itu yang tadi sunnah duduknya itu tawaruk, yaitu tasawuf yang akan diiringi oleh salam. Itu tasawuf akhir. Sebab nanti ada tasawuf tapi enggak diiringi dengan tasawuf awal, tak dengan salam gitu ya. Nah itu mah namanya tasawuf awal. Itu mah enggak sunnah duduk tawaruk, tapi iftiros itu mah. Nah pala ya tawarroku, makanya tidak jangan ya. Jadi di sini maka jangan duduk tawaruk masbukun, seorang masbuk bitasahudi imami, pada tasawuf imamnya al-akhir, yang akhir. Nah karena yang namanya tasawuf akhir itu adalah yang diiringi oleh salam, makanya kalau ada seorang masbuk rokaat di sini pastinya ya. Sebab nanti bicara masbuk di sholat itu ada dua, ada masbuk Fatihah, ada masbuk rokaat. Masbuk itu artinya ketinggalan. Ini tak kontar apa itu masbuk. Masbuk itu yang ketinggalan. Cuma masbuk itu nanti ada masbuk Fatihah, ada masbuk rokaat. Kalau masbuk Fatihah mah pokoknya mah ketinggalan satu rokaat begitu ya. Si imam udah 2 rokaat, dia baru ngamum, itu namanya masbuk rokaat. Kalau masbuk Fatihah mah sama. Si imam serokat pertama, dia juga pertama, tapi karena datangnya belakangan, baru juga takbir, si imam udah ruku. Nah itu namanya masbuk Fatihah, gitu ya. Jadi di sini mah masbuk rokaat nih. Jadi jangan duduk tawaruk seorang masbuk ya, masbuk rokaat pastinya, pada tasawuf imamnya yang akhir. Jadi kalau seandainya ada masbuk, si makmum masbuk rokaat, itu di tasawuf si imamnya yang akhir pastinya ya. Dia mah jangan ikut-ikutan duduk tawaruk, tapi tetap dia mah iftiros saja. Contoh, umpamanya ya, si imam udah di rokaat keempat nih. Si makmum ya bisa jadi dia di rokaat kedua ya, benar nggak? Ya ataupun bisa jadilah dia mau kalau mau nyerokat ke 1 ke 3 makan itu mah bukan tasawufnya ya, nggak lebat tasawuf. Ini makan lebat tasawufnya. Dia mungkin di tasawuf yang pertama, berarti rokaat kedua. Itu padahal mah sama-sama baca tasawuf. Tapi karena kalau si imam mah itu duduk tawaruk karena tasawuf akhir. Nah kalau si makmum mah lebay ini mah nggak bisa, nggak boleh ngikutin. Kata si imam,
duduknya tawaruk atau sama si makmum juga. Enggak, jangan. Jadi enggak semuanya harus betul-betul ngikutin yang namanya si makmum. Nah, terbukti di sini walaupun si makmum kalau memang itu bukan lebat tasawuf akhirnya ya, karena memang dia baru tasawuf awal, walaupun si imam udah tasawuf akhir, tetap si makmum masbuk mah rokaat ya, itu duduknya duduk iftirosh saja, walaupun si imam duduknya tawaruk. Jelas, paham ya? Bahkan wala man yasjudu, dan termasuk nih, ini siapa aja ya, baik si imam maupun yang sholat sendirian ya, termasuk si makmum juga, jangan duduk tawaruk seseorang yang nanti sujud lisahwin sahwi. Makanya kalau orang yang sholat itu akan sujud sahwi mah, walaupun itu di tasawuf akhir ya, itu jangan duduk tawaruk. Contoh, umpamanya ada orang sholat, ini sebenarnya mau umum, mau si imam, mau si makmum, mau yang sholat sendiri ya. Cuma kalau si makmum biasanya ngikutin si imam. Taruhlah si imam atau yang sholat sendiri. Nah, salah satu sunnah abad sama dia nggak dikerjain. Mungkin kalau sholatnya subuh mah 2 kunut gitu, nggak dibaca, gitu ya. Tuh bukannya begitu habis tidak baca 2 kunut, malah ruku, sujud bahkan ya, sujud gitu ya, bukan ruku lagi. Ya sujud. Nah itu kalau memang baru pertengahan nggak apa-apa berbalik. Iya, jadi begitu posisi baru seperti ruku ya, nah dia ingat bahwa dia belum 2 kunut, balik lagi nggak apa-apa. Ya. Ngebaca gitu. Iya, jadi pan tadinya nih begitu sami Allahu liman hamidah gitu ya, Roman akal hamd dan seterusnya. Dia lupa ini sendirian, sholat sendiri ya atas imam nih. Nah begitu dia mau ruku, mau sujud ya, pas perbatasan ruku dia ingat belum baca 2 kunut, balik lagi aja. Iya. Tapi kalau tangannya udah nyentuh mau sujud, itu jangan balik lagi. Haram ya, bahkan kalau sengaja bisa batal itu. Tuh, kalau nggak ada ilmu mah sholat bukan dapat pahala malah dosa ya. Ya gitu ya. Iya. Nah sama tasawuf awal juga sama ya. Nih jadi di rakaat kedua nih, bukannya baca tasawuf, dia langsung berdiri aja. Gitu ya. Nah itu juga sama, kalau memang dia hanya baru batas seperti taruhlah baru kayak orang mau maraton itu ya, apa yang mau lari itu persiapannya ya kayak begitulah. baru kayak ngerandang itu gitu ya. Nah itu boleh balik lagi, tapi kalau udah berdiri tegak mah nggak boleh balik lagi. Nah itu kan kedua sebab ini yang nanti, kedua hal inilah, doa kunut dan tasawuf awal yang menyebabkan sujud sahwi. Itu nanti di rakaat keempatnya atau ketiga kalau maghrib mah ya, pokoknya mah di tasawuf akhirnya aja. Walaupun itu tasawuf akhir, itu mah duduknya jangan duduk tawaruk. Tapi gimana? Wahwa itu mah kal iftiros, tapi itu mah duduknya duduk iftiros saja gitu ya maksudnya ya. Walaupun sekali lagi di tasawuf akhir, kalau memang dia itu karena si makmum masbuk nih, ataupun umpamanya karena mau sujud sahwi nantinya, nah itu mah jangan duduk tawaruk, tapi duduk iftirosh gitu ya. Paham nggak? Jelas nggak? Kebayang ya? Ya ntar supaya ininya teori praktek gimana nih?
Yang dinamakan duduk tawaruk itu yang gimana? Nih. Wahwa duduk tawaruk itu kal iftirosi sama seperti duduk iftiros. Tapi nggak semuanya. Jadi hampir mirip dengan duduk iftiros. Tapi ini bedanya. Lakin yukhriju, tetapi seseorang mengeluarkan yusrohu, tuh kaki kirinya, min jati yumnahu, ya, ke arah bawah kaki kanannya. Wayul siku, dan ia itu menempelkan warikahu, pantatnya, bil ardi, ke bumi atau tanah lah. Maksudnya bukan berarti tanah itu, pokoknya tempat sujud gitu, tempat sholat gitu ya. Jadi itu kalau yang lalu kan udah yang namanya duduk tawaruk iftiras itu kan istilahnya kita duduk di atas kaki kiri ya. Jadi bagian luar kaki kiri itu adanya di bawah, bagian ininya di atas, sementara kaki kanannya itu tegak lurus. Ya, contohnya gini nih ya. Umpamanya tuh kalau tasawuf awal kan gini nih tuh. Ini didudukin tuh gitu ya. Tuh, ini tegak lurus. Tuh gitu ya. Ini namanya duduk iftiros ya. Sama, kalau posisi ini mah sama nih. Enggak berubah ya. Ya, cuma bedanya ini doang nih. Ini tadi dikeluarkan nih, maksudnya dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan tuh. Tuh ya. Tuh ya. Nah, terus pantatnya nih ditempelin ke bumi gitu tuh. Jadi yang benar gini nih. Jadi ini mah nggak berubah sebenarnya mah. Bahkan dari awal juga ini mah posisi nggak berubah ya, di sini aja. Tuh, dari sujud juga tuh perhatikan tuh. Sujud tuh ya. Tasawuf awal gitu ya. Atau duduk antara dua sujud ya. Terus ketika tasawuf akhir. Tuh. Enggak kan nggak berubah ini ya. Ini kadang-kadang duduk apa namanya antara dua sujud atau duduk tawar iftiros, kadang-kadang ini berubah nih. Sujud begini nih ya, barang duduk mah begitu tuh ya, ada nggak? Ada. Ya. Enak emang napak. Gitu ya. Jadi berubah nih ya. Ini kaki nih. Sebab ini mah perubahannya nggak ada kebutuhan, sebab ini nggak dituntut pekerjaan sholat ini mah. Justru mestinya gini-gini aja. Jadi yang selama ini kalau duduk iftiras itu kayak gini, roba ya. Roba. Jadi gini aja. Tuh. Jadi tetap ini mana ya? Tuh. Ya kan? Tetap sampai tasawuf air juga duduk tawaruk nggak berubah nih Mbak. Ya kan? Tuh gitu ini roba-roba tuh ya. Ya sebenarnya mah sah aja sih, walaupun kayak tadi juga. Tapi itu sunahnya Abdul kayak gitu. Gitu, iya. Makanya kalau memang bisa mah kenapa kita enggak gitu ya. Ya, sebenarnya mah bukan karena faktor usia atau gimana ya. Sebab survei membuktikan kadang-kadang orang tua mah bisa, anak muda kagak. Kudunya mah anak muda yang lebih lemes mah ya. Orang tua bisa, anak muda kagak. Jadi cuma kurang usaha gitu ya. Ini gitu ya. Iya gitu. Iya. Iya. Benar. Itu ya, jadi gitu. Terus nah itu. Jadi pengertian duduk tawarak torok itu sebenarnya sama dengan duduk iftiras ya. Duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud, cuma bedanya tuh kaki kiri aja yang dibedain nih. Kalau kaki kanan mah tetap gitu ya. Sama aja. Kalau kaki kiri yang tadinya didudukin tuh, sekarang mah dipolosin ke bawah kaki kanan.
Jadi yang tadinya duduk di kaki ya, sekarang mah duduknya di bumi gitu, tempat sholat gitu maksudnya. Wa wad'u yadaihi, dan meletakkan kedua tangannya. Fi qu'udi tasyahudaihi, pada duduk dua tasahudnya. Ala tarfi rukbataihi, di atas ujung dua lututnya. Tuh, jadi ini untuk bagian depannya ya, khususnya tangan nih. Kan kalau belakang mah tadi dijelas ya. Begitu. Sekarang bagian depan ini. Ketika tasawuf itu sunnahnya ini sama. Asalnya mah wa sunnah wa yadehi gitu ya. Jadi sunnah juga artinya dikerjakan dapat pahala, enggak juga. Sah aja sholat begitu. Itu meletakkan kedua tangan ketika dua tasawuf. Maksud dua tasawuf ini baik tasawuf akhir maupun tasawuf awal, sama aja ya. Nih depan mana nih? Di mana letakannya, di mana taruhnya nih? Dua tangan ini itu di ujung dua lutut. Di ujung dua lutut. Gitu ya. Ya ntar gimana sih lebih jelasnya nih? Maksudnya gitu ya. Pengertian meletakkan kedua telapak tangan ketika tasawuf awal maupun tasawuf akhir di ujung dua lutut. Nah, di sini dijelasin nih. Bihaisu tusamituhu ya. Jadi sekira-kiranya menyamai itu dengan lutut itu ya, ujung lutut itu. Rusul asabi'i, ujung-ujung jari. Jadi itu ujung lutut itu sejajar dengan ujung jari. Gitu ya. Iya, sunahnya gitu sunahnya ya. Iya. Jadi supaya lempeng lah, selempang. Lempeng ya. Gitu. Jadi enggak kudu diukur sih ya, enggak kudu dipak gitu. Jadi maksudnya diperkirakan aja gitu. Depan tasawuf ya, gitu aja. Enggak usah. Iya. Gitu ya. Jadi nih sunahnya gini. Jadi jangan kelewat gini ya. Ada yang malasnya begini ya. Ada juga yang atau sah aja sebenarnya mah. Sah gitu ya. Ya walaupun naruhnya di sini sah saja. Terus ketika nunjuk ntar atau begini. Masih mending yang gini masih nunjuk. Kalau yang di bawah gini nunjuk ke bagaimana coba yo. Kalau yang kelewat ya. Naruh ini aja telapak tangan ya. Hah? Parkir dulu begini. Iya. Begitu ya. Jadi makanya kudu pas. Iya. Antara ujung lutut ini dengan ujung jari-jari itu ya. Ya baik ini jari kiri maupun jari kanan mah ntar lain lagi nih. Itu untuk jari kiri ya. Gitu tuh. Makanya tuh nasiron ya dalam keadaan digelar asabi ayusrohu, jari-jari tangan kirinya, madomin laha, beserta digenggam. Maksudnya digenggam ini dirapetin ya. Tuh, jadi jari-jari kiri mah tadi ujung jarinya itu sejajar dengan ujung lutut. Ininya rapat gini nih. Jangan itu ya, rapat tuh. Iya, rapat gitu. Ini yang kiri ya, yang kiri. Yang kiri itu perhatikan nih bedanya kanan ntar nih. Iya,
Kan ini bicaranya tasawuf. Kan ini bicara lagi tasawuf ya. Baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Beda kalau duduk antara dua sujud mah sama aja tadi tuh. Ya baik kiri maupun kanan ya. Posisinya itu diletakkan di atas dua lutut, diperkirakan ujung jari-jari ini sejajar dengan ujung lutut itu ya. Nah, bagaimana dengan tangan kanannya? Ya, waqobidon dan dikepel. Kepel. Asobi ayumnahu, jari-jari tangan kanan mah. Jadi jari-jari tangan kanan mah digenggam gitu, digenggam ya bahasanya, kalau kita dikepel lah gitu ya. Ya kalau bahasa orangnya mah digenggam sebenarnya mah. Kalau kita dikepel gitu ya. Nah, itu dikepel. Tapi enggak semua. Ilal masbihata, kecuali jari telunjuk. Ya. Aibi kasril ba itu dengan dibaca kasro banyak. Jadi bacanya masbihah. Jangan masbahah ya. Masbihah. Itu mah emang yang namanya masbih itu yang mana sih? Dijelasin di sini. Wahia yang dinamakan masbih alat titali, yaitu yang berendeng, yang berdekatan al ibhama dengan apa namanya nih? Iya, jempol lah kalau di kampung mah ya, kalau di sono kalau orang-orang sono mah ibu jari gitu ya. Kita jempol. Berarti yang mana tuh kalau yang berendeng? Telunjuk ya, itu. Jadi masbih itu jari telunjuk. Ini jangan dikepel, ini jangan ya. Iya. Terus gimana? Jari telunjuk tuh, wayar siluha itu mah dilepas saja. Artinya jangan dikepel tadi, jangan digenggam. Gitu ya. Emang buat apa sih? Yang lain mau dikepel angat gitu ya. Digenggam. Kok jari telunjuk mau dilepasin gitu ya? Ya emang dia memanjur sih, jari telunjuk memanjur. Manjur kalau orang kaya. Iya, orang miskin mah tetap aja tunjuk-tunjuk. Iya sih ya. Iya. Enggak, lebih saktinya lagi orang kaya. Tuh gitu ya. Termasuk pejabat ya. Coba orang miskin tuh belagu jas tunjuk-tunjuk nggak laku. Nah, jadi dia mah untuk apa nih? Wasunah tuh makanya. Suasuna dan disunahkan rofuha, mengangkat jari telunjuk ail masbihati, yakni jari telunjuk. Imalatiha, serta dicondongkan kolilan ya sedikit, indah hamzati illallah ya, ketika mengucapkan atau membaca hamzanya lafaz illallah. Tuh, jadi dia mah nanti nih apa namanya, yang jari telunjuk mah kenapa nggak dikepel? Ya sebab nanti bakal diangkat nih. Satu tuh ya. Iya, tapi bari dipiringin sedikit aja, jangan banyak-banyak gitu ya. Nah, ini tepatnya ketika ngucapin hamzanya lafaz illallah. Jadi disinilah mulai nunjuk tuh. Nih, jadi ingat dari awal udah dikepel. Nih, digenggam ya. Jari-jari tangan kanan kecuali telunjuk. Nah, ketika nunjuknya itu di hamzanya illallah. Ini kan kebanyakan masih ya. Dari awal nggak digenggam ya, nggak dikepel ya, bener nggak? Udah gitu nunjuknya di lebah mana? Ayo, ashadu biasa, bener nggak? Nih, yang banyak begini nih kan ya. Iya, di awal begini aja, begini ya kan di awal nih, begini nggak digenggam, di mana kan nih ya? Ini mesti banyak nih, jangan kan yang nggak ngaji ya, yang ngaji juga bahkan. Iya, terus saya juga pernah merhatiin orang yang udah keluar pesantren, mesti begini aja nih. Heran gitu ya. Apa dia nggak ngaji Fathul Muintah gitu ya? Atau ngaji tapi kurang dipahamin kali ya. Padahal jelas tadi itu teorinya. Jadi begini nih.
At-tahiyatul terus gitu ya. Begitu leban nunjuknya ash. Jadi di ash. Bener nggak? Gitu ya? Coba perhatiin dah. Yang dilepas itu biasanya nunjuknya bukan di ilallah, bukan. Di asyhadu. Hah? Nah, itu sekarang roba ya. Oh dulu ya alhamdulillah. Iya, belum ngaji ya. Iya, alhamdulillah tuh. Jadi itu ya, jangan dibiasain. Emang awal-awal sih emang rada kiguk kadang-kadang ya. Tapi kalau dibiasa mah gimana aja? Jadi ntar nih ya, bagaimana nih lebih ininya nih, cara ngegenggamnya gitu ntar ya. Jadi ntar ada teorinya gitu ya. Jadi itu sementara masalah penggenggamannya secara global aja dulu gitu ya. Jadi seluruhnya mah jari-jari tangan kanan mah digenggam, dikepal kalau bahasa kita mah ya. Kecuali telunjuk, sebab nanti buat nunjuk gitu. Nah, nunjuknya istilahnya lebah ilallah. Jadi jangan tadi dari awal nggak dikepal, giliran lebah nunjuknya bukan di lebah ilallah tapi di asyhadu. Ya sah-sah aja sih ya. Sebab ini sunnah kan. Tapi ketahuan jasa gitu. Oh berarti nggak ngaji gitu ya. Ibu gue ini mah bukan aja yang nggak ngaji, yang ngaji juga ya tadi ya. Saya pernah menyaksikan padahal itu keluaran pesantren gitu ya. Tapi wallahu alam itu. Hah? Mungkin bisa jadi, tapi kan menyepelekan dia konsekuensinya nanti bahaya gitu ya. Ya. Nah, jadi itu. Apa sebabnya? Nah ini lil itba ya, karena ngikutin Kanjeng Nabi Sallallahu. Itu jadi kalau pengen tahu Nabi sholat, khususnya ketika tasawuf tuh, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir kayak begitu tuh. Ya kita kan nggak mungkin bisa ngeliat langsung ya. Ya jangankan istilahnya nggak beda nggak sejaman nih. Sejaman aja umpamanya kita nih. Pokoknya Kanjeng Nabi masih ada sekarang nih. Seandainya gitu ya. Kira-kira kita bisa ketemu nggak? Atau kagak? Indonesia Madinah berapa juta? Puluh juta ongkosnya. Begitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun Kanjeng Nabi udah kurang lebih 1500 tahun yang lalu wafat ya. Ya dan walaupun memang jaraknya juga memang memisahkan jauh ya. Alhamdulillah itu kita tahu cara sholat Nabi itu kayak begitu. Itulah pentingnya guru tuh. Jadi nyambung. Jadi guru kita dari gurunya lagi dari gurunya sampai ke tabiin, terus tabiin sahabat langsung ke Rasulullah SAW. Rasulullah juga langsung diajari oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Tuh, gitu. Gitu tuh ya. Nah kalau kita udah ngikutin Kanjeng Nabi, ya walaupun belum semuanya, jadi jangan lah katanya kayak kita merasa belum bisa ngikutin Nabi. Atau kalau walaupun belum bisa semuanya, jangan ditinggalin semuanya gitu ya. Atau sebisanya aja dulu. Gitu jangan, lah itu mah sunnah ini, lu bahaya tuh, bisa jadi murtad ya. Orang yang menyepelekan sunnah, walaupun tuh tadi kalau dia kerjakan dapat pahala, kalau enggak kan enggak dosa ya. Tapi ketika dia nyepelein, lah sunnah ini tuh mah bisa murtad itu. Jelas tuh di kitab Sulamun Topik ya, di awal-awalnya. Orang yang menentang kesunahan yang sudah dimupakati itu bisa berakibat murtad ya. Itu yang sebab murtad qalbi itu dengan hati. Hati-hati. Nah, yang jelas kalau kita udah ngikutin Nabi walaupun belum seutuhnya, insya Allah nanti kita ya sebagaimana di surat Al Imran itu kan ada ya. Bagaimana Qul in kuntum itu ya. Qul in kuntum, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ini firman Allah ya. In kuntum tuhibbunal, kalau kalian, ini Rasulullah yang menyampaikan kepada umatnya, mencintai Allah, maka buktikan ya, fattabi'uni, buktikan dengan mengikutiku, kata Rasul. Nah nantinya yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah. Begitu ya.
Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum itu diampuni dosa-dosa. Makanya walaupun kita belum bisa ngikutin semuanya, tapi jangan ditinggalin semuanya. Sebisanya dulu gitu. Dan alhamdulillah memang kalau yang namanya kewajiban mah seandainya belum bisa semua itu enggak masalah. Sebab memang berdasarkan kemampuan. Tapi kalau yang dinamakan larangan itu harus totalitas. Enakan perintahnya ya. Jadi kerjakan, perintahkan kebaikan walaupun engkau itu belum bisa ngerjain. Tapi ketika larangan tinggalkan larangannya, kemungkaran. Itu enggak ada kata-kata semampu kamu enggak gitu ya. Karena memang kalau yang namanya perintah mah itu kalau kita ngerjain kan kudu pakai biaya. Kalau larangan mah supaya kita selamat. Itu asal kita diam aja enggak modal, udah enggak maksiat kita. Contoh, adanya orang judi, kenapa? Adanya main, karena ada duit kan, modal ya. Coba kalau dia enggak main, enggak judi kan, enggak dosa kan? Minuman jadi maksiat karena minum, karena dibeli ya. Coba kalau dia enggak minum, enggak beli. Ya bahkan nih, taruhlah itu mah ngeluarin materi, nih yang enggak berupa materi aja. Yang namanya ngomongin kejelekan orang. Sebenarnya mah kalau dia tinggal diam tuh enggak kan ya. Tapi ketika enggak dijaga ngomongin kan ya. Tuh gitu. Jadi yang namanya kemungkaran mah itu harus benar-benar sekuat-kuatnya. Kalau kebaikan mah ya ada, apalagi memang kadang-kadang seperti sholat juga ya, orang yang nggak bisa berdiri boleh berdiri seterusnya gitu ya, banyak lah gitu. Dan memang walaupun nih ya, itu kalau untuk sendiri. Nah kalau untuk orang lain, ini jangan sampai gini. Anak-anak orang, lah saya mah rumasa nggak mau nyuruh orang karena saya juga belum ngerjain. Barang gitu ya, atau sebaliknya. Katanya ada kemaksiatan, saya mah rumasa lah karena saya juga belum bisa ninggalin, nggak mau ngelarang saya mah gitu. Itu nggak boleh tuh. Jadi double nanti. Kan gini, di agama ini ya berbicara tentang kebaikan ya. Di samping kita ngerjain juga nyuruh, ngajak. Bagusnya sih ada semua. Ngerjainnya ongkoh, nyuruh atau ngajaknya juga ada. Mantep tuh ya. Iya, itu pokoknya mah manjur nanti nyuruhnya juga. Nah seandainya nggak ada salah satu, masih ada. Jadi jangan sampai gini, lah saya mah nggak mau nyuruhin orang sholat lah, nggak mau ngajak-ngajak lah, karena saya juga belum sholat. Udahnya dia nggak sholat dosa, terus nggak ngajak dosa lagi aja ya, double. Nah termasuk juga ketika ada kemungkaran, dia bahasanya saya mah nggak mau ngelarang-larang lah, sebab saya juga belum bisa ninggalin. Itu double, udahnya dia masih ngerjain, terus ke orang nggak ngelarang, gitu ya. Dan memang disinilah bisa dibuktikan orang yang menyampaikan itunya, yang ngajaknya atau yang ngelarangnya itu ikhlas enggaknya dan mengandalkan diri sendiri atau tidaknya ya. Jadi di hikam itu ada keterangan kalau orang biasa dakwah ngajar, kalau memang dia mengandalkan selama ini ibadahnya dari diri sendiri, kemampuan sendiri, usaha sendiri, maka ketika dia itu terjerumus, udah nggak mau lagi dia ngajak. Ataupun kalau memang itu suatu larangan, dia terjerumus, nggak boleh ngelarang orang. Kenapa? Dia menganggap itu tadinya tuh hasil taat dia, ya seperti ibadah ataupun menghindari maksiat, itu karena kemampuan dia, usaha dia. Padahal semuanya udah hakikatnya kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nggak ada kekuasaan kita bisa taat, begitu juga nggak ada daya upaya kita untuk ninggalin maksiat, kecuali semuanya adalah
illallah. Makanya itu kalau paham tuh yang pengertian la haula wala quwata illa billah di situ tuh. Jadi kan gitu tuh. Kalau orang itu umpamanya dia tadinya ini dakwah rajin, ngajak-ngajak orang rajin, ya untuk kebaikan ya. Sekarang mah enggak, kenapa? Dia yang udah nggak ngerjain. Nah berarti itu dia nggak ikhlas. Dan itu perintah, dan dia itu selama ini ibadahnya itu, ketaatannya itu bukannya berdasarkan apa daya upaya Allah, tapi karena usaha diri sendiri gitu ya. Dan itu kan sangat bodoh sekali ya, sangat disayangkan gitu. Nah jadi gitu ya. Jadi walaupun kita belum bisa ngerjain semua ya, tapi jangan ditinggalin semua, udah semampunya aja dulu gitu ya. Iya, dan yang lebih penting lagi tadi kita tetap ngajak, kayak kita ngajak ngaji nih ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara ya, itu alhamdulillah walaupun belum mau juga kita tetap dapat pahala. Apalagi nanti kalau udah mau mah atau double semua. Udahnya pahala kita, terus dari setiap ibadah dia, ngaji dia, ibadah dia, itu kita nanti dapat bagian. Ya kalau kata bahasa ini mah ML apa? ML mem. Apa sih? ML ML M itu yang bercabang itu tuh. MLM susah nyebutin kayak begitu, maksudnya kayak begitu ya. Kayak begitu ya. Kan makin banyak cabang kan makin banyak iniannya ya. Iya, apa tadi? MLM. Iya, MLM gitu ya. Kalau yang gampang mah gampang ngomong MLM gitu ya. Kalau yang kaku mah kaku. Jadi gitu. Itu diantaranya. Ini belum tuntas ya di seputar rukun salat yang ke-12 ini, khususnya tentang kesunahan-kesunahannya. Nah, untuk sementara mungkin cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faddudu ilaina inda hajatana ila wa tanzani rabbil alamin. Allahumma nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa narul ma'asil maqasidana fid dunya wal akhirah balik min khair rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal hamdulillahi rabbil alamin.